Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nur Hidayat, angkatan 16, nomor daftar hadir 32. Di sini saya akan coba menggambarkan tentang learning jurnal saya atau pengalaman belajar saya terhadap etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama yaitu etika publik. Pengertian etika publik itu sendiri yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku kita dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Jadi etika publik biasanya dinilai dengan secara sederhana yaitu baik atau buruknya perilaku seseorang. Nah, etika publik memiliki dasar hukum yang kuat yaitu pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 4 dan pasal 5 yang isinya secara sederhana. Mungkin yang pertama dan yang paling penting kita harus percaya pada ideologi Pancasila dan patuh terhadap penguasa yang sah atau pimpinan kita sendiri. Selanjutnya, etika publik memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi yang pertama kualitas pelayanan publik. Jadi bagaimana etika publik dapat memberikan kualitas terhadap pelayanan publik kita nantinya tentunya. Dalam pelayanan publik tentunya kita harus memiliki modal terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita memiliki nilai norma dan integritas diri agar tercapai dimensi tindakan integritas publik, yaitu bagaimana prosesnya dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Nah, etika publik tentunya dibutuhkan dalam perilaku kita sebagai pejabat publik, di mana etika publik berperan untuk untuk merubah kita atau merubah pikiran kita yang awalnya mungkin pikiran kita dari penguasa menjadi pelayan, terus wewenang diharapkan menjadi, atau kita sadar bahwa wewenang itu ialah peran kita. Terus jabatan, bagaimana kita melaksanakan jabatan dengan amanah tentunya. Terus etika publik juga berperan dalam etika dalam urusan publik. Jadi bagaimana kita dengan etika publik kita menempatkan diri kita sebagai alat. Nah, contohnya seperti saya guru, saya memposisikan diri sebagai alat belajar siswa. Terus selanjutnya penggunaan kekuasaan. Nah, dengan etika publik kita diharapkan bisa menggunakan kekuasaan kita dengan baik sesuai norma, atau secara sederhana tidak menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Nah, dengan etika publik kita bisa menghindari konflik kepentingan pribadi kita dengan konflik kepentingan masyarakat, atau seperti saya konflik kepentingan siswa. Selanjutnya implikasi kode etik. Nah, implikasi kode etik sendiri ialah bagaimana kita menerapkan etika publik dalam kehidupan sebagai seorang ASN, tentunya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pejabat. Terus yang terakhir yaitu aktualisasi etika ASN. Nah, aktualisasi etika ASN dalam etika publik ialah bagaimana sebagai seorang ASN tentunya kita menerapkan etika atau menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat
eee, sekitar. Selanjutnya, tentang komitmen mutu. Komitmen mutu secara besar, saya bagi menjadi dua konteks. Konteks yang pertama yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Terus konteks yang kedua itu aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Nah, yang pertama yaitu secara konsep, efektivitas yaitu berarti bagaimana komitmen mutu itu dibuat atau dilaksanakan secara efektif. Terus selanjutnya yaitu konsep efisiensi, bagaimana komitmen itu dijalankan secara bagus tapi dengan modal yang sedikit atau waktu yang minim. Terus konsep inovasi komitmen mutu yaitu bagaimana setiap melakukan pelayanan memberikan yang terbaru dan update. Terus konsep mutu itu sendiri bagaimana menyajikan mutu, mengutamakan pelanggan atau pengguna jasa. Selanjutnya nilai dasar fondasi mutu ada beberapa. Yang pertama itu manajemen mutu, bagaimana pengelolaan mutu itu sendiri. Terus metode perbaikan mutu, bagaimana terus memperbaiki mutu. Terus ada pilar manajemen mutu dan strategi pelaksanaan manajemen mutu. Selanjutnya konteks yang kedua yaitu adalah aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Yang pertama dalam aktualisasi inovasi dan komitmen mutu ada prinsip kunci dan strategi inovasi. Dalam berinovasi hendaknya harus membuat strategi terlebih dahulu tentang tujuan apa yang dicapai. Terus dalam aktualisasi inovasi dan komitmen itu juga ada pola pikir kreatif. Jadi untuk menciptakan sesuatu harus memiliki ide yang kreatif. Selanjutnya yaitu ASN menciptakan motivasi. Sebagai ASN atau aparatur sipil negara, sebaiknya kita bagaimana berusaha untuk menciptakan suatu inovasi yang baru dalam hal pelayanan publik atau dalam hal produk dan lain sebagainya. Terus itu tujuan pelayanan berbasis nilai dasar mutu. Jadi tujuan pelayanan sendiri harus berbasis nilai dasar mutu itu sendiri. Terus selanjutnya faktor sifat inovasi. Jadi inovasi itu harus terbaru dan menyesuaikan dengan keperluan. Terus dalam aktualisasi inovasi dan komitmen mutu ada cara berinovasi yang baik dan benar tentunya. Itu saja penjelasan saya tentang etika publik dan komitmen mutu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.